Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 17 Juli ya, Bapak Ibu. Umumnya kalau kita lihat di market ditutup positif, regional juga. Kalau di Amerika itu sedang heboh pecat atau tidak pecat Jeremy Powell oleh Donald Trump ya. Tapi itu gimmick. Sementara ini kita anggap gimmick aja dulu. Kita percaya price discount everything volume validate. Kalau saya melihat sentimennya yang ditunggu untuk pasar lokal ya kemarin suku bunga turun ya Bapak Ibu teman. Kita lihatlah nanti ini karena alert yang bermunculan ini variatif. Saya nggak bisa mengatakan suku bunga turun merespon perbankan atau suku bunga turun yang naik panggung adalah properti. Tidak bisa kalau dari alert ini ya Bapak Ibu, karena ada Toba, Avia, Isat, ini macam-macam dia. Ya mungkin mix ya, saya nggak tahu juga. Mungkin ada aksi korporasi dari masing-masing, buyback dan segala macam. Yang pasti kepastian sudah ada tentang tarif. Apakah tarif 19% itu jelek atau bagus? Kita lihat ke depannya ya. Karena banyak analis bilang bagus, lebih rendah 1% dari Vietnam. Ada yang bilang tidak bagus karena mengorbankan banyak hal, ya nasionalisme, ekonomi Amerika bisa masuk seluas-luasnya ekonomi Indonesia. Apapun itu, sebagai trader kita, price, discount everything, volume validate, yang penting profit gitu. Ya, oke. Apalagi bentanya? Ya itu saja dulu lah ya Bapak Ibu ya. Karena ini variatif saya juga bingung nih. Ini karena banyak saya akan singkat saja ya Bapak Ibu supaya semuanya dapat. Nggak bosan nih Bapak Ibu dengar suara saya. Ini dah alertnya Bapak Ibu. Ya masif naik dan stabil ya. Tidak ada tarikan, tidak ada bantingan di akhir. Naiknya 1,32 nanti ini berkorelasi dengan rotasi saham. IHSG naik 1,32 relatif terhadap kenaikan 1,32 tentunya. Dan kita lihat apa lagi? Volumenya besar ya. Total value-nya kalau mau dibilang besar, value-nya 14 triliun ya. Sekarang kalau pandemik dulu 10 triliun, masa sudah 5 tahun 5 tahun lebih sekarang nggak meningkat. 14 triliun mungkin menurut saya masih so-so ya. Nah, ini kemungkinan karena volumenya gede, mungkin yang banyak diakumulasi atau transaksi itu bukan saham-saham big cap, bukan saham-saham yang inilah yang harganya tinggi. Mungkin saham-saham yang harganya mungkin di bawah 1000, di bawah 500. Jadi total volumenya banyak dengan total value-nya seginilah. Itu ya. Jadi perlu kita catat, namun apapun itu kita lihat asingnya sudah net buy. Kalau melihat hanya net buy saja, ya cuman itu saja informasinya. Kita perlu melihat hari ini net buy 548, kemarin net sell 900 miliar, berarti masih kecil, tapi tidak apa-apa. Paling nggak awal-awal ini ya, nggak tahu. Kita lihat nanti bagaimana asingnya di saham-saham yang alert nanti. Oke. Teknologi non siklikal infrastruktur belum ada perbankan. Oke, itu catatannya. Biasanya asing itu kalau memang mereka serius, mereka masuknya perbankan. Tapi di sini Pak, Bank Mandiri net buy. Iya, kemarin keluarnya gede ya. Sekarang net buy 183. Ya, kita tunggulah. Nah, ini BBCA masih net sell. Ini punya saya BBRI. Saya berharap turun di bawah 3000, nggak dikasih-kasih nih. Sebel juga saya nunggunya. Ya, sampai turun beli terus. Sekarang 3136. Miliar aslinya net buy ya. Jadi ganti-gantian saja. Kemarin banyak diguyur Bank Mandiri, sekarang Bank Mandiri net buy. Tapi itulah ya. Apalagi yang lain tidak signifikan ya. Wifi ada 100 miliar, yang lainnya tidak signifikan. Jadi mau bahas asingnya juga nanti harus kita bahas dengan hajar kanan hajar kirinya. Alertnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sektornya variatif. Mau bilang dampak suku bunga, saya rasa enggak juga. Apa dampak tarif impor? Enggak juga. Buktinya era yang banyak impor handphone, enggak juga ya. Enggak tahu juga nih. Sartoga tambang ya, nggak tahu. Pokoknya kita bahas price, discount, everything, volume valid. Kenapa? Banyak yang kita tidak tahu, Bapak dan Ibu. Mungkin banyak informasi yang tersembunyi di balik sambil makan siang, sambil main golf. Itu kita tidak tahu. Tapi semua itu
terdiskon di price, artinya price discount everything, volume apapun yang terjadi, price adalah resultnya gitu ya. Lalu kita lihat validasinya volume gitu nanti, simple. Nah ini Bapak Ibu, dia akan terkirim secara sekuensial ya. Ini pas pula ya, Toba, lalu setelah itu nggak ada dia 10. Ini hampir merata ya, season 1, season 2-nya hampir banyak nih Bapak Ibu muncul. Karena season 2 ini stabil. Nah, ini terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu, di Alkuan bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Kemarin ada yang nanya, Pak Roy ini bikin sendiri, Gan ini bikin sendiri atau pakai punya orang? Saya bikin sendiri. Saya coding sendiri, saya ngoceh-ngoceh sendiri, jadi kalau saya punya mood saya bikin. Kalau nggak punya mood saya tidak bikin gitu. Coding sendiri, tapi deep learningnya itu tentu ambil dari Google ya. Ini open source, tinggal olah-olah sendiri. Oke ya. Lalu ya, ini penting juga nanti ini ya. Ini Telegram channelnya. Ada yang nanya, Pak, saya mau ikut diskusi. Joinnya ke Telegram channel, lalu di situ gabung diskusinya. Itu yang sisanya ya nanti Bapak Ibu lihat sendiri lah. Oke, sosial medianya silakan di-follow, insya Allah akan saya fallback. Baik, saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Sekali lagi, edukasi ya Bapak Ibu. Karena saya setelah bikin video ini tentu saya akan buat lebih detail untuk diri saya sendiri. Oke, tidak boleh. Nah, ini penting. Kemarin minta bahas saham DO, apalah saya nggak ngerti saham apa ya. Sekali lagi, terpaksa saya katakan tidak boleh request analisa saham apapun. Karena memang saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Sudah saya ulang berulang-ulang, tetap aja deh. Saya paham apa maksudnya, saya paham. Cuman, menurut saya tidak ada gunanya Bapak dan Ibu request saham, analisa saham kepada saya. Karena pengalaman kita berbeda, ya, style kita berbeda, kapital kita berbeda. Nanti saya sudah jelasin, nggak dipakai sama Bapak Ibu kan percuma gitu. Saya capek-capek jelasin, nggak dipakai gitu. Kalau ini kan jelas, saya men-sharing bagaimana caranya. Nanti Bapak Ibu lakukan sendiri. Ya, jadi caranya dengan kasus-kasus saham tertentu, kalau nggak dilakukan sendiri nggak ada gunanya ya. Karena memang tidak boleh percaya, jangan percaya analisa saya 100%, Bapak Ibu percaya dengan analisa sendiri saja. Nah, jadi disclaimer on, trade at your own risk, resiko tanggung masing-masing. Mohon ya, ke depan jangan ada yang request analisa saham. Lakukan sendiri, nonton, practice make perfect. Hanya itu caranya menurut saya ya. Nanti Bapak Ibu akan ketemu, oh begini loh cara membaca market. Mudah-mudahan Bapak Ibu cocok dengan volume price analysis ya. Volume price analysis. Saya nggak mengatakan volume price analysis ini paling benar. Tapi paling cocok untuk saya iya. Nah, ini masa cocok dan tidak cocok aja. Oke, wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan, tidak punya money management, stop tradingnya, tidak ada gunanya ya Bapak Ibu. Karena resikonya terlalu besar. In the long run, diragukan dari pengalaman, dari buku-buku juga, banyak yang tidak bisa bertahan, apalagi bisa profit konsisten itu tidak mungkin kalau tidak mengutamakan risk. Oke, informasi workshop. Ya, Bapak Ibu, batch 40 full. Tadi ada yang minta bertambah, saya rasa jangan. Ini beruntungnya ada yang mundur. Ya, jadi ada yang mereka temenan satu kantor, pengen masuk bertiga, ya tambah. Saya bilang udah penuh, Pak. Bisa nggak barengan? Bisa. Setelah dimasukin, beliau mundur. Ya udah 9 fix. Untuk batch 41, sebenarnya 7 sudah full. Tapi karena sini sudah saya tulis 8, tinggal 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah 8, close case ya, tapi ya kalau ada yang mundur bisa masuk lagi, artinya masih ada waiting list. Oke, ya nanti setelah ikut workshop basic, silakan lanjutkan kalau berminat ikut workshop level advance-nya volume price analysis ya, nanti ditawarkan di kelas. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot-nya. Baik Bapak Ibu, kita sudah kembali ke Telegram botnya. Ini menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu bisa akses nanti, link Telegramnya ada di deskripsi video. Oke, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, silakan ketik help. Lalu di sini lihat ini ada perintah-perintahnya ya Bapak Ibu, termasuk screening sahamnya. Ini sebelum melakukan analisa supaya efektif, biasanya saya hanya melakukan analisa terhadap yang muncul di alert, baik yang di screening ini. Itu saja yang saya utak-atik ya. Tergantung kondisi market. Kadang saya masuk the best time for buying. Kadang kalau market lagi panik, saya ekstrim
extreme fear, saya masuk lewat extreme fear. Kalau sudah ada strukturnya, sahamnya sudah naik, biasanya saya dapat di pullback. Jadi memang segala kondisi keadaan itu kita harus bisa untuk mencari opportunity. Ini weekly, monthly, rotasi saham juga. Jangan lupa juga untuk selalu nonton tutorialnya supaya nggak perlu bertanya ke saya karena sudah secara umum sudah banyak penjelasan di sini kecuali untuk kasus-kasus khusus ya. Oke, sekarang kita mulai saja untuk aftermarket close. Tinggal seperti tadi saya bilang, kenapa tidak boleh request analisa saham karena memang saya tidak menyediakan menyediakan jasa analisa saham. Ya Bapak Ibu lakukan sendiri, caranya bisa diikutin step by stepnya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu composite. Ini dia langkah-langkahnya dalam aftermarket close, tinggal diikutin saja. Jadi kita mulai dengan pembahasan composite karena composite itu adalah psikologi dari marketnya. Jadi kalau asing atau investor luar negeri itu mau masuk, dia akan lihat makroekonomi Indonesia, pemerintah Indonesia, lalu melihat ya suku bunga, yang lain-lainnya ya, ekonomi makronya, juga kebijakan fiskalnya, lalu dia lihat pasar sahamnya adalah indeksnya lah. Setelah indeksnya baru ke sektoral, cari proksinya, misalnya kalau telekomunikasi ya tentu proksinya adalah Telkom gitu. Ada proksinya. Lalu kita lihat langkah pertama. Bapak Ibu ketik alert, enter. Nah ini akan memberikan bahwa dalam 7 hari kalender terakhir kita banyak sekali alert nih ya. Berarti memang terjadi sesuatu. Kita mau bilang, wah ini akan turun dulu, akan nutup gap. Tapi faktanya banyak alert. Kita percaya aja. Jadi memang kita bukan reaktif. Kita sudah antisipasi terhadap kondisi segala kemungkinan. Ini tanggal 17, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, banyak ya. Kita akan cepat saja nanti analisa singkat semuanya. Kita cek dulu dengan Speedo Composite. Bagaimana Composite? Apakah ekstrim? Sudah ekstrim Composite ya, memang. Jadi, Pak, kalau sudah ekstrim, kenapa nggak turun? Ya, dibiarin mungkin naik tinggi ya, Bapak Ibu. Biarin 1 candle, 2 candle, 3 candle, 5 candle. Kalau dalam 5 candle kan berarti 1 candle weekly, baru 1 candle weekly. Siapa tahu dia mainnya di weekly, berarti 3 candle weekly. Berarti kita harus nunggu 15 hari trading ya. Nah, masalahnya kesabaran adalah kunci. Yang nggak sabar ya sudahlah. Oke. Di komposenya sudah ekstrim, kita perlu waspada. Kita akan lihat apakah ekstrim ini dia bermain di weekly atau main dia di daily. Itu yang kita tidak tahu. Tapi terdeteksi daily sudah ekstrim, maka nanti kita acuannya di daily dulu. Kita lihat apakah ada sinyal-sinyal buying climax kah, kayak gitu-gitu. Kita akan lihat di daily apakah ada change of character. Lalu kita cek dengan weekly-nya, bolehlah. Speedo weekly-nya masih bisa naik lagi ya. Kemarin sudah ekstrim, tapi naik lagi karena weekly-nya. Ini saya mencurigai mainnya di weekly. Kalau main weekly panjang nih ceritanya. Oke, kita lihat dengan start C0. Kita mau lihat rotasi saham untuk sektoral ya. Infra luar biasa. Berhari-hari menjadi penggerak ya. Ini sektor infra. Kemarin ada Excel, sekarang ada ISAT ya gitu. Finance jatuh melemah. Nah, ini kuncinya juga dari pengalaman. Selama ini kalau IHSG mau benar-benar truly naik tinggi, bobotnya besar, IHSG-nya, maka sektor finance-nya yang menjadi leading. Dan itu harus disupport dengan asingnya masuk ke sektor finance. Pengalaman ya. Mungkin itu masa lalu, masa depan sudah berubah polanya, bisa saja. Di sini kita lihat sektor energi yang bergerak, Bapak Ibu. Jadi ada 2, infra, energi, mana lagi yang menguat, itu saja ya. Nah, misalnya Bapak Ibu mau lihat sektor energi ini ya. Sektor energi bagaimana? Ya, pakai aja star C. Sektor energi berapa? 3 ya. Star C3. Ini kenapa star C0? Dia pakai sektoral saja. Jadi saya baru kita bisa lihat ya di sini. Untuk energi PTRO luar biasa, berada di zona grid. Di sini PDBA melemah, Pegas melemah, Adaro Mineral melemah, relatif terhadap komposit yang naik. Harus pakai kalimat relatif. Adaro melemah, Elsa melemah, Akra berbalik melemah, Harum melemah ya. Oke, relatif gitu.
Lalu terhadap sektor apa lagi? Padahal dia sektornya menguat ya, tetapi saham-sahamnya melemah. Sektor apa tadi? Infra. Ya. SCR, Star, begitulah kira-kira ya, Star C 7. Ini lagi yang naik panggung nih, ini nih, Excel, SSIA naik panggung, TOWR, Telkom mau berbalik, MTEL ya, MTEL sudah. Jadi Excel, SSIA, Inet mungkin market cap-nya kecil aja ya, TOWR, PGO, oke. Jadi bisa melihat sektoralnya langsung. Oke, sekarang setelah itu kita lihat VPA monthly lah, karena ini agak kritis. Tadi pagi Bapak Ibu jangan lupa join Telegram channelnya. Ini Telegram channelnya. Jadi pagi saya sudah ada posting, memang kritikal. Nanti kita bahas lagi. Kita berada di antara break round ini ya, low high high low higher high maksud saya. Sampai ini ada resistance, atau dia uptrust nanti close tinggi, besok turun rendah, dia tutup bawah. Ini banyak gap, ini gap, ini gap, ini gap banyak. Nah, jangan lupa join Telegram channelnya. Rame nih, diskusinya juga tadi cukup mantap ya kalau join diskusinya. Kita lihat monthly composite. Mau lihat monthly-nya saja. Iya sedikit ya, lebih tinggi ya. Cuman kan ini masih tanggal 17. Masih bisa naik tinggi, lalu supply-nya masuk ke bawah masih bisa. Volumenya masih juga belum valid karena masih tanggal 17. Itu kita cuma tahu sekarang aja. VBP monthly, lihat zona supply and demand-nya di monthly kuat nggak di atas? Dia demand-nya di sini ya. Mungkin pakai weekly. VPA weekly composite. Weekly-nya belum valid dari volume, tapi sudah di dalam hari Kamis ya. Nah, oke. Jadi faktanya untuk weekly, walaupun belum close atau belum valid ya, validnya besok hari Jumat. Volumenya sudah di atas rata-rata. Oke, volumenya sudah di atas rata-rata. Kayaknya ini ada gap. Oke, lalu ini kalau low, ini high. Ini high low. Faktanya sekarang dia higher high. Ini fakta ya. Apapun kita omongin bahwa dia sudah membentuk higher high terhadap high bulan April. Mau dibantah nggak bisa. Tapi apakah besok bisa kembali masuk di bawah? Ya tergantung besok hari Jumat. Oke, jadi saat ini dia sudah close di atas 7.240. Kalau udah close di atas 7.240, ini masih ada garis lagi, ini masih ada supply lagi, ini supply ya. Nah, sebenarnya dia masih berada di dalam zona supply. Tapi ini batasnya di atas. Hari ini untuk weekly belum valid karena price-nya harus bisa berubah besok ya. Belum valid. Tapi oke lah, ini menurut saya ini juga tak terlihat ada akumulasi. Jangan gegabah dulu ya. Nanti kita lihat daily. Kalau daily meyakinkan baru kita agresif. Karena kompositnya juga di daily-nya ekstrim, tapi di weekly-nya kompositnya mengatakan demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau weekly-nya mengatakan demand lebih besar daripada supply, ini masih bisa naik nih. Belum ekstrim. Bisa satu candle lagi, dua candle lagi. Mungkin sampai di sini tertahannya kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu, tapi di weekly dia mengatakan masih zona grid. Artinya demand-nya lebih besar dari speedometer. Dari weekly masih bisa naik, tapi daily-nya sudah ekstrim. Kita lihat apakah ada sinyal di daily. VPA composite. Kadang-kadang kita bias ya. Kalau bias menurut saya percaya sama price dan volume. Oke. Lalu daily-nya bagaimana? Oke, convergen dia ternyata. Oke, kita baca dulu ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ada rezeki untuk ikut workshop volume price analisis. Karena yang saya ceritakan nanti adalah hukum Wyckoff ya di sini. Oke. Ya, jadi hubungan price sama volume lebih detail. Yang nggak detailnya ada di video sih. Oke, ini bagus ya. Volumenya besar, good. Tapi katanya spreadnya di bawah rata-rata. Oke, catat dulu ya.
spreadnya di bawah rata. Close-nya high. Ini ada menjadi question ya. Oh, ternyata bukan question, menjadi suatu catatan di kita. Tadi saya berpikir spreadnya di atas rata-rata, tapi ternyata di bawah rata-rata ya. Rata-rata 20 hari dia spreadnya kecil nih. Oke, lalu kita lihat volumenya. Di atas rata-rata. Lihat di sini ya. Oh, down volume. Ada namanya down volume. Makanya saya tadi bilang kalau di kelas saya jelaskan apa itu up volume, down volume, volume average, ya gitulah ya. Ini namanya down volume. Jadi candle volume hari ini tidak lebih tinggi dari kemarin. Trennya down ya. Tapi walaupun dia masih di atas rata-rata 20 hari. 20 hari itu hanya konsensus saja. Oke ya, catatannya. Catatan. Jadi sementara apakah ada akumulasi? Iya, dari price dari ini volume terjadi akumulasi. Cuma nanti kita lihat ini seberapa besar karena volume ini ternyata lebih rendah dari kemarin. Tapi jadi sekarang bagaimana? Menurut saya tetap lihat dia sebagai high volume. Sebagai karena apa? Dia full body. Oke, itu full body. Nanti ada juga spread itu. Ada yang high spread, high body. Itu banyak ya. Itu kalau sekarang kita lihat dia full body. Oke, nggak apa-apa. Itu dulu dipegang. Bahwa dia berhasil break membentuk new high dari bulan April. Low, high, high low, high high. Saat ini ya. Oke. Tapi volumenya agak rendah, catatan. Oke, nggak apa-apa. Ada gap banyak. Sini ada gap. Nggak apa-apa. Kalau saya juga lebih toleran waktu mulai trading pasar saham Amerika, ternyata di Amerika tuh volatilitas gapnya banyak sekali. Luar biasa itu gap di pasar saham Amerika. Ini ada volume-volume kecil, kita curigai sebagai fase B. Nanti ini dia cucuk 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bapak Ibu belajar namanya uptrust. Ya, uptrust. Jadi kalau nanti uptrust ini tarik garis, kalau dia masuk lagi ke bawah dalam berapa hari, itu waspada ya Bapak Ibu. Karena ada namanya UTAD. Uptrust after distribution. Oke. Itu dulu, saya mau cerita detail nanti ilmu yang nggak dapat. Nanti ini akan saya bahas di kelas lah. Level advance tapi level basic jangan dulu, ilmunya belum dapat. Sekarang kita lihat dengan VBP Composite. Ada gap ya. Ada gap. Ya udah, kita pegang aja dulu ya, Bapak Ibu. Tarik garis resistannya dari sini nanti kalau pakai resisten. Karena sebenarnya dimensionnya tuh ini sebenarnya. Bodinya ini ditarik ke sana. Ya, sekitar di situlah. Ya mungkin cucuk atas sedikit. Yang cucuk-cucuk itu kalau di bawah namanya spring, di atas namanya uptrust itu yang susah. Oke. Full body berada di zona supply. Kalau ditarik garis resisten kayaknya belum tembus ke atas ya. Dia cucuk. Ini kita butuh lihat besok apakah besok reaksinya bukan hanya besok ya. Dia bolak-balik cucuk atas. Nah, zona-zona ini harus kita lihat volumenya. Jadi, kalau dari volume price analysis, VPS sinyal dari wake off kita waspadai namanya UTAD. Maka apa yang dilakukan? Stop loss kalau sahamnya naikkan ya. Kalau pullback baru masuk. Jangan kejar harga. Ini zona-zona supply, zona-zona resisten kritikal ya. Jangan buru-buru jual juga. Nanti Bapak Ibu jual, naik tinggi dia malah nyesel. Saya nggak ada jual. Nggak ada jual, kemarin akumulasi terus. Kalau dia turun, saya pullback. Dalam beberapa hari, saya buy terus ini. Kita lihat foreign flow. Oke, kita lihat evol dulu. Evol composite. Saya mau masihkan gap. Jelas ya gap ya Bapak Ibu. Ini jelas gap. Jelas gap. Ini gap. Ini gap. Banyak ya gapnya ya. Ini kayaknya dipaksa dorong sesuatu nih, nggak berjalan. Oke. Tapi biarlah ya.
Kita makan dulu apa yang ada. Sementara ini dalam mindset saya adalah let profit run. Kalau turun pullback buy ya Bapak Ibu. Stop loss dinaikkan. Jadi begitu aja mindsetnya. Oke. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF composite. Berikut ini adalah chart foreign flow. Kalau dari profilnya lihat foreign flow yang kecil-kecil gini tidak signifikan. Harus ada asing masuk yang cukup besar baru signifikannya. Kecil-kecil, jadi mau berharap juga tidak terlalu berharap dengan asing ya Bapak Ibu, karena trennya masih ini. Acuannya apa? Kalau 20 hari sini sudah net buy, barulah kita sumringah ya Bapak Ibu. Ternyata ini masih ada 11,8 triliun, gede itu. Sekarang kita cek, udah itu ya Bapak Ibu. Kita lihat alertnya. Udah nggak usah pakai PVM lah ya, langsung saja ya Bapak Ibu. Toba, alert Toba ini sahamnya juga sudah naik tinggi. Jadi freshnya ini Bapak Ibu harusnya beli Toba itu bulan April. Saat itu ada digunjang-ganjingkan tentang Danantara. Saya tidak masuk Toba karena sudah punya Adaro waktu itu. Adaro, AADI, jadi memang tidak masuk Toba. Tidak apa-apa karena bukan rezeki saya. Dulu rezeki saya di Adaro. Apalagi ya? Ya itu aja lah, kayak batubara saya cuma pegang grup Adaro saja, ADMR, AADI sama Adaro. Udah ya, jadi ini harusnya masuknya bulan April. Kalau sekarang gunanya untuk apa? Bagi yang sudah masuk bulan April atau bulan Mei, saat ini ada let profit run. Kita cek dengan Speedo, Toba. Grid, dia berada di zona grid. Kita cek dengan, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star, Toba. Oke, kita turun dulu. Grid demand lebih besar, artinya dia masih bisa naik. Itu kurang lengkap. Sekarang kita lihat rotasi saham untuk Toba relatif terhadap composite. Saat ini dia melemah, ya, ada berbalik. Artinya dalam beberapa hari dia ada pelemahan, boom, hari ini berbalik, menguat. Kenapa tampaknya kecil? Karena composite-nya naiknya juga cukup tinggi, ya. Jadi berada di zona grid. Kalau begini bolak-balik begini, Bapak Ibu ceknya di weekly, cek sendiri ya. Sekarang kita lihat VPA Toba. Mudah-mudahan tidak perlu sampai 1 jam nih. Baik. Oh, kritikal juga dia ya. Oke. Kan kita lihat sinyalnya, effort to rise bullish sign, high volume abar. Wah, volumenya mantap ini Bapak Ibu. Lalu indicate. Cuman sayangnya dia tidak berhasil close di atas. Ini ada zona supply, ya mungkin close sedikit. Ini juga zona kritikal. Kalau dia tidak berhasil close di atas dengan volume yang besar juga, maka berbahayanya dia menjadi double top. Ya, ini marking up, ini mungkin ada distribusi, soalnya ini volumenya kecil-kecil, selling climax, ya ini kritikal ya, ujung-ujung ini kritikal, mudah-mudahan dia close di atas mau untuk all time high. Silakan cek weekly-nya, karena memang cuman zona ini saja yang volume terjadi sesuatu. Alertnya mulai April ya, kalau nggak salah ya, jadi suruh belinya sejak April. Kalau baru beli sekarang ya sudah kenaikan. Harusnya belinya di April. Saya ingat ini di sini karena saat itu siapa keponakan Om Luhut Binsar Panjaitan, keponakannya ada dari TBS masuk ke Danantara kalau nggak salah ya gitu. Langsung melesat. Oke, kita lihat PIF Toba. Oke, Bapak Ibu, berikut ini adalah chart foreign flow untuk Toba, TBS Energi Utama. Sebelum ya sebenarnya di sini asingnya ada masuk sedikit, keluarnya sedikit ya. Tapi sebelum Juni mulai ada geliat. Di Juni baru kelihatan asingnya masuk keluar. Wah, tinggi sekali volatilitasnya. Mungkin mereka ini perang antar asing ya, Bapak Ibu. Jadi kayak apa ya, ini bolak-baliknya cukup besar sekali, masuk hari ini besok keluar besar, masuk besar hari ini besok keluar besar, ya gitu. Ya gitulah ya, ini bisa lihat. Kalau kita lihat hari ini asingnya net buy 50,3 miliar, dalam 5 hari ada net buy 47,4 miliar, dalam 20 hari ada 6,9 miliar net buy, dalam 60 hari ada 13,2 miliar net buy, tapi dalam 1 hari ada sisa ya sell 2,51 miliar.
Oke, itu untuk Toba Bapak Ibu. Kita lanjut saham yang lainnya. Silakan Bapak Ibu lanjutkan ke analisa lengkap lainnya kalau belum minat di Toba. Oh ya, lupa. Toba apa yang dilakukan? Saat ini tentu stop loss-nya di sinilah ya. Saya karena nggak monitor Toba ya, kalau Bapak Ibu yang konservatif stop loss-nya di 600 700 ya. Di sini stop loss-nya 700, tapi kalau yang agresif di sini. Ya, karena pakai evol dia sudah bisa nge-swing ini. Maksudnya apa? Ah, Bapak Ibu pakai chart evol. Jadi panjang pun. Nah, ini kan ada power box. Ya. Dia tarik garis. Oke, dia sudah melewati yang agresif stop loss-nya di sini berarti. Karena ini power box. Jadi kalau dia besok dia close di bawah, power box ini menegasikan berarti dia adalah volume reversal. Begitu. Kalau ada power box untuk mencari stop loss yang agresif. Sekarang kita lihat saham berikutnya setelah Toba, Avia. Avia ini termasuk salah banyak dari saham-saham yang menurut saya wake off-nya belum terjadi. Ada Archie, ada MBMA, ada Avia, ada Pegeo. Banyaklah yang kita bahas di kelas level advance untuk mencari saham-saham yang wake off-nya belum terbentuk. Oke, kita lihat alert Avia. Avia ini sudah keluar tanggal 1 dan freshnya di sini ya Bapak Ibu. Tetapi sebelumnya saya belinya udah lama nih sama teman-teman, sama alumni ya. Sudah lama belinya, mungkin di 2004 ini dia turun-turun terus kita beli ya. Ini tapi alert keluar freshnya tanggal 1 Juli. Kita cek dengan Speedo. Avia ini kan cat ya. Jadi dia konglomerasinya Tanoto, Hermanto Tanoto ya kalau nggak salah. Speedo Avia. Kita lihat speedometernya. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply, masih bisa naik. Mudah-mudahan. Kita cek dengan Star Avia. Star Avia berbolak-balik dia. Jadi dia melemah, hari ini penguat lagi. Dampaknya kecil karena dia lebih komposisinya juga menguat. Jadi Bapak Ibu silakan cek weekly-nya ya, cek sendiri. Saya aja nanti abis ini cek sendiri. Lalu itu kita lihat VPA Avia. Aduh. Diguyur. Tetapi ledakan volume dia ya. Aneh jadi bingung ini. Jadi dia volumenya boom ya. Jadi ini Maret low, high, high low, higher high. Kalau ini akumulasi, ini adalah the best time for buying, ini adalah second chance to buy. Nanti kayaknya wake off-nya belum. Ya, ini dia tetap close di atas 452 dengan volume yang besar, tapi tidak ada sinyal. Close-nya mid, gara-gara close-nya mid. Artinya ini ada yang profit taking, tidak confident dengan Avia ya. Lihat VPA monthly Avia. Ini contohnya ya. Jadi semenjak dia IPO, belum ada wake off-nya, tapi kita sudah ada sinyal stopping volume nih. Ya, selling climax, gitulah ya. Jadi memang yang kita cari yang belum ada wake off-nya. Jadi kadang-kadang dia tes dulu ke bawah. Gitu. Ini akumulasi dalam beberapa bulan, mudah-mudahan marking up. Oke. Nggak apa-apa. Sekarang kita cek dengan foreign flow. PIF Avia. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Avia. Chart Avian ya. Jadi kalau kita lihat asingnya memang masih distribusi terus. Hari ini malah besar. Artinya asingnya mungkin tadi keluar ya. Ini karena tidak ada apa-apa, tiba-tiba boom, asingnya besar pula. Kalau kita lihat asing hari ini asingnya net sell 21,2 miliar net sell, dan 5 hari ada 25 miliar net sell, dan 20 hari ada 140 miliar net sell, dalam 60 hari ada 168 miliar net sell, dan 100 hari ada 197,7 miliar asingnya net sell. Oke, jadi begitu ya tadi. Tadi saya screening saham belum selesai ya. Nggak apa-apa, nanti terakhir ya. Oke. Sekarang kita cek dengan
dengan ini domnya. Saya curiga dengan domnya. Kalau dia nggak dominan berarti memang ini saham yang konglomerat, di belakang konglomerasi dia belakangnya grup Tanoto ya. Dom Avia. Apakah asingnya dominan? Hari ini tidak ya. Tapi dalam 50 hari ada asing dominan besar nih. Dalam 50 hari, 60 hari, 168. Di mana itu? Oke. Asingnya 91%. Karena dalam 5 hari kemarin kan transaksinya kecil tuh asingnya. Jadi dia tentu kecil juga. Lalu kita lihat dia Kompas 100 kan? Kayaknya Kompas 100 deh, Pak. Iya, Kompas 100. Karena ada rotasi bintangnya. Oke, kita cek alert berikutnya. Nanti bagian terakhir baru kita ulang ya rekomnya ya. Ini saya terdistract dengan pengen cepat-cepat kompositnya. ISAT. Alert ISAT. Jadi infrastructure kemarin sudah keluar Excel. Pasti ada sesuatu kalau ISAT juga keluar. Nah, bisa diantisipasi nih berarti Telkom juga nih bisa perlu diantisipasi. Tadi start rotasi Telkom masih di mana? Kita nggak tahu apakah akan habis panik terlebih dahulu. Alert ISAT. ISAT fresh ya Bapak Ibu, setelah sekian lama nggak kemana-mana ya, akhirnya hari ini aset ISAT alert pertama. Kita cek dengan Speedo ISAT. ISAT hari ini berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply, artinya dia masih bisa naik. Kenapa? Demand-nya lebih besar pada supply, itu aja. Kita cek dengan Star ISAT. Wow, dia berbalik ya. Jadi kalau kita lihat ini memang ISAT tidak menarik dalam beberapa hari, dia jatuh. Ini arti momentumnya jatuh, power price-nya jatuh juga. Ke arah panik dia, tapi tiba-tiba ada berbalik arah, ada penguatan hari ini, berbalik lagi ke hope. Ya ini kalau bisa mematahkan begini cukup kuat sebenarnya. Padahal kompositnya menguat ya. Tapi sektor infranya luar biasa. Jauh sekali kekuatannya. Karena mungkin didorong yang lainnya juga. Kita cek dengan VPA ISAT. Biar cepat ya Bapak Ibu. Break. Nah, ini bingung saya. Mau bilang dia the best time for buying. Di sini. Ya. Ada gap. Tetapi di manakah second chance to buy? Tidak ada. Nah, ini yang bilang, yang yakin, Pak, kalau jaga atas banyak-banyak, nanti kita kalau dia turun floating. Kalau nggak jaga atas, dia nggak kasih turun nih. Ini kadang-kadang katanya menurut teori kan 80% dia akan naik, 80% dia akan memberikan second chance to buy, 20% yang dia akan naik. Nah, ini kebetulan adalah 20%-nya. ISAT ini dia tidak memberikan second chance to buy. Oke, dia break, masif, breaknya bagus, warna volumenya juga hijau, berarti dia klaimnya fall up. Lihat di sini juga masif ya. Ini masif nih. Dalam 20 hari juga masif deh. Apalagi sinyalnya authorized bullish sign sangat tinggi, white dan close-nya tinggi. Break. Jadi jaga, kalau sudah break ini saatnya stop loss dinaikkan. Ya, jadi besok kalau yang Pak saya naik masih ada yang mau tambah, tunggu di 2950. Mudah-mudahan dia pullback memberikan second chance. Kalau di sini kan kita tunggu dia pullback, dia nggak turun-turun ya, gitu. Kadang-kadang dia turun, kadang-kadang dia nggak. Perhatikan di sini supply-nya ya Bapak Ibu. Saya khawatir di sini supply-nya besok kalau dia naik, supply yang di sekitar atas ini keluar. Kita lanjut dengan foreign flow untuk ISAT dengan perintah Kita lanjut dengan foreign flow ISAT dengan perintah PIV ISAT ya. Ini, maaf. Berikut ini chart foreign flow untuk ISAT Bapak Ibu. Memang spesial kalau ISAT ini kita lihat sejak akhir Maret. ISAT kalau akhir Maret kita lihat trennya up terus ini. Hari ini merah. Kemarin up terus, hari ini dia net sell 1,1 miliar. Mungkin profit taking saat ISG-nya naik, saham ISAT naik dengan body yang masif ya. Full body, bodinya masif ini Bapak Ibu, walaupun bukan full body.
Dalam 5 hari masih ada net buy 19,8 miliar, dalam 20 hari ada 133,4 miliar net buy, dalam 60 hari ada 411,8 miliar net buy, dan 100 hari ada 410,6 miliar net buy. Kita bisa lihat di sini daily-nya konsisten ya, bukan keluar masuk terus net buy, apalagi di Juni net buy terus sampai kita lihat 100 harinya net buy 400 miliar. Oke, itu dia asingnya. Silakan cek dominasi rasionya ya Bapak Ibu. Sekarang kita cek saham yang lainnya. BRPT. BRPT ini let profit run saja ya. Saya mau analisa juga, agak susah juga ini. Kalau kita hajar kanan nanti dia turun. Kita nggak beli dia naik-naik terus gitu. Untung saya sudah punya. Tapi saya sudah profit taking sebagian. 50%. Alert BRPT. Oke, BRPT ini saya belinya pas lagi ekstrim-ekstrimnya ya Bapak Ibu. Freshnya kapan? Freshnya harusnya belinya bulan 5. Ya bulan 4 nggak ada, berarti bulan 5 nih bisa beli. Tapi dulu pas ekstrim-ekstrimnya bisa beli. Oke. Sekarang kita cek dengan Speedo BRPT. Wah, ada 40 menit aja. Extreme Grid, ya mungkin mainnya di weekly. Speedo BRPT. Saya rasa mainnya di weekly karena dia nggak turun-turun. Nah, di weekly ya, berarti dia butuh 3-4 candle. Berarti 1 bulan dia bisa terus mentok-mentok begini. Oke, nanti IHSG kan daily-nya sudah ekstrim. Tunggu weekly-nya. Kalau weekly panjang itu naik terus. Super bullish dia kalau udah begitu. Oke, sekarang kita cek dengan VPA BRPT. Jadi saya sudah profit taking di titik tertentu. Saya kasih tahu. Tapi masih ada. Di sini lah. VPA weekly BRPT. Nggak apa-apa. Pakai weekly. Karena saya sudah kena itu. Kenanya di sini. Ini tarik garis. Ya, nggak sampai 2000 saya kena profit taking ya. Karena memang waktu buat, saya plannya memang beli di sini. Ya, stop loss di bawahnya. Sudah bikin stop loss. Dia naik terus. Nggak kena stop loss. Nggak turun. Ini profit takingnya kena. Jual 50% di sini. Ya sisanya, nggak saya apa-apain. Biarin aja nanti dia daily-nya dinaikkan. Artinya, kalau bentuk BRPT ini tinggal naikkan aja stop loss-nya. Oke, sekarang Bapak Ibu, dia sudah close kan bentuk high. Nah, saya akan menaikkan stop loss. Ya, ini harusnya bisa di sini. Tapi saya akan ngambil lower Donchian aja. Karena dia kan, kalau main di mid Donchian. Kalau mid Donchian 2 tick di bawahnya, ini aman ini. Nggak kena ya. Jadi 1785. Ya, biarkan. Yang tadi di sini sudah kena stop, sudah profit taking. Sisanya aja belum fire. Begitu ya kalau untuk BRPT. Kita lanjut dengan foreign flow untuk BRPT. Berikut ini chart foreign flow untuk BRPT, Bapak Ibu. Ini sama ya. Asingnya volatilitasnya tinggi sekali. Masuk 1 hari, keluar 1 hari. Masuk 2 hari kecil-kecil, keluar 1 hari besar gitu. Masuk 2 hari kecil-kecil, keluar 1 hari besar gitu. Hari ini asingnya net buy 94,9 miliar. Dalam 5 hari ada net buy 39,52 miliar. Ya ini akibat masuk juga hari ini yang besar. Dalam 20 hari ada net sell 42,2 miliar. Dalam 60 hari tercatat net buy 54,88 miliar. Dalam 100 hari 78,22 miliar. Nah ini tampaknya 60 hari dan 100 hari serta 5 hari ini menjadi net buy. Karena ada masuknya hari ini net buy sebesar 94,94 miliar. Oke, jadi bertambah. Kalau enggak dia tampaknya kecil-kecil saja sudah termakan net sell. Kita lanjut. Alert. Java. Alert JPFA. Java ini freshnya bulan 6 ya. Bapak Ibu harusnya masuknya. Kenapa bulan 5 tidak ada, bulan 4 tidak ada, bulan tanggal 26, bulan 6 pertama kali dia muncul. Nah, setelah itu muncul-muncul terus ya Java. Kita cek dengan Speedo JPFA. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply dan mungkin masih bisa naik lagi. Kita cek dengan Star JPFA.
JVA daily-nya berada di zona grid, momentumnya menguat, bornya menguat, ya. Jadi dia berada di sini outperform terhadap komposit, sudah bergerak menguat terhadap komposit. Tapi sektoral non cyclicalnya begini ya. Coba kita lihat Star C8. Penasaran bisa melengkung begitu? Oh, DSNG nih, alhamdulillah saya punya DSNG. Oh, MSP penekannya. Jadi sektor kita tahu nih GGR mau lihat Cimorai. Cimorai. Oh, begini. Java kuat. Jadi DSNG, Java yang menguat itu. Nilai per midi MSP paling penekan. Oke. Udah tadi apa itu? Kita lihat VPA JPFA. Bagaimana volume price-nya? Wih, bagus. Bagus. Ini the best time for buying. Marking up, distribusi, marking down, selling climax, auto reaction, secondary test, back, test dulu. The best time for buying. Ya, suka nggak suka, ini adalah the best time for buying. Jaga atas, jaga bawah. Saya mungkin lihat volumenya oke juga nih. Ya, jaga atas, jaga bawah ya. Tapi saya tidak akan membuat tutorial trading plan. Bapak Ibu bikin sendiri, saya bikin sendiri juga. Kita bikin masing-masing saja. Jaga atas, jaga bawah. Karena ini volumenya dia hijau. Hijau itu adalah climax fall up. Demand-nya kuat berarti. Stop loss kelihatan di sini agresif. Kalau yang mau konservatif bisa di bawah. Oke, atur aja money manajemennya. Profit taking di mana? Kalau buat plan, profit takingnya di 2200. Oke, jelas ya. Kita lihat foreign flow untuk Java. Dari yang semua tadi, salah satu yang menarik adalah Java. Karena dia the best time for buying, pattern ready to uptrend-nya sudah terbentuk. Inilah yang sudah ikut workshop tentu tahu. Ini adalah low, high, high, low, high ya, ready to uptrend di zona ini. Dia akan turun dulu biasanya. Tergantung ini, harusnya ini demand-nya kuat. Tambahlah bonus VBP JPFA. Harusnya ada demand. Ini demand-nya ya, Bapak Ibu. Jadi memang kita pasang stop loss-nya ini paling cukup ideal. Tapi walaupun dia tidak panjang akumulasinya, jadi ini demand, kita pasang stop loss di bawah demand, jaga atas, jaga bawah. Kalau lihat di sini hitung dulu risk reward rasionya. Kalau mau di sini bisa jual di sini ya. Karena kalau pakai di sini sepertinya risk reward rasionya masuk. Tapi kalau di bawah harus ambil yang di atas karena itu konservatif. Kenapa kita berani ambil di sini? Karena ini demand zone. Ini panjang ini. Ini ada demand zone nih. Jadi dia akan banyak demand di sini. Jadi misalnya ini 1 lot, misal ya, 2 lot, 3 lot. Begitu masuk demand zone, 10 lot, 20 lot, 30 lot, 40 lot, 50 lot, begitu. Begitu masuk zona ini kita banyak demand-nya. Selanjutnya kita pakai PIF, JPFA untuk melihat foreign flow. Berikut ini chart foreign flow untuk Java. Begini pula bentuknya ya Bapak Ibu. Lihat zigzag gini. Bisa setelah langsung akumulasi seperti di komando nih. Guyur, guyur. Beli, beli gitu ya. Jadi kalau kita lihat hari ini aslinya net sell 3,54 miliar. Dalam 5 hari ada net sell 41,8 miliar. Dalam 20 hari ada 128,2 miliar net sell. Dalam 60 hari ada 258 miliar net sell. Tetapi masih ada sisa net buy kumulatif dalam 100 hari 81,37 miliar. Jadi kelihatannya ini seperti ini nih, ada komandannya yang suruh guyur, diguyur, suruh beli ya. Oke, itu dia untuk Java, menarik dari sisi the best time for buying. Sekarang kita lanjut dengan SMA. Ini tadi SMA ada komentar. SMA ini dia berkorelasi, ada hubungannya dengan MTech ya Bapak Ibu. Biasanya kalau MTech alert, dia juga alert. Atau setelahnya ya. Oke. SMA itu di bawah MTech. Siapa ya? Konglomeratnya ya. Nama ini lah. Sastro Diaharja gitulah. Lupa saya. Cari ini siapa pemiliknya. Pemilik MTech. Oke, sekarang kita cek dengan alert SCMA. Saya sudah pernah profit taking, beli lagi di bawah
Ini mungkin kalau bottoming kita bisa masuk lagi. Alert SCMA. Kita cek SCMA fresh ya, fresh. Setelah dia turun-turun terus, setelah dia dividen turun terus, kita cek dengan star SCMA. Wah, ini ya yang tadi dibilang SCMA itu melawan, bukan melawan, tetapi dia bergerak menuju grid tidak lewat hope. Dia masih di panic, tiba-tiba ada sesuatu yang mengangkat dia bergerak, momentumnya naik, power price-nya. Jadi kalau ke arah sana, ya, itu power price-nya meningkat. Tapi ini karena momentumnya jauh meningkat, maka dia nggak numpang ke sini, dia lewat sana. Tapi trennya ini lihat ya, Bapak Ibu, trennya lihat, sudutnya lihat gitu loh. Sudutnya lihat. Ini berarti momentumnya lebih kuat dari power price gitu. Itu namanya, ada namanya kalau belajar fisika dulu ya, ada namanya resultante. Jadi sumbu X, sumbu Y, ya kalau dia sama kuat berarti dia tengah. Tapi kalau lihat ini, ya ini yang sumbu Y-nya yang kuat, itu berarti momentumnya. Gitulah. Mau bahasanya habis panik terbitlah hope, habis fear masuk ke grid enggak. Ini karena dia berburu momentumnya lebih kuat daripada power price. Oke. Nah, untuk jelasnya kita mungkin main di weekly. W star SCMA. Biasanya terdeteksi di weekly ya. Oh, weekly-nya berarti masih melemah nih. Ya, weekly-nya masih melemah. Oke, nggak apa-apa. Kita tahu weekly-nya masih melemah. Fear, dia jatuh ke panic. Tapi mungkin akan merepet-repet nih. Tunggulah ya. Kita cek dengan VPA. Oke. Karena saya bilang dia mainnya di weekly, maka kita pakai weekly. VPA, weekly, SCMA. Sama kayak MTech, kemarin mainnya di weekly. Ya, ini mainnya di weekly ya, Bapak Ibu. Ini adalah marking down. Ini adalah akumulasi. Ini adalah selling climax, authorization secondary test. Mungkin ini fase B. Boom. The best time for buying, second chance to buy, siklus baru. Dia akan berhenti, kenapa? Di bawah ini adalah demand zone. Dia punya siklus baru, dari mana kita tahu? Lihat volume. Simple kan? Lihat. Ramping up, plateau, ramping down. Dan dia rebound lagi, kenapa? Ada demand zone di sini. Target, kalau sekarang targetnya berapa? Targetnya bisa 200 ini, bisa 220 itu ya. Karena ini ada sell mother candle, pasti di temperan yang lebih kecil. VBP, SCMA. Oke. Tapi kan weekly-nya masih besok. Ini salah. VBP, weekly, SCMA. Sudah buru-buru. Buru-buru pengen selesai analisanya. Nah, ini yang menahan dia, Bapak Ibu. Di sini ada zona demand, dia mantul ke atas ya. Jadi ini masih zona supply and demand lah. Ya, ini. Sekarang kita cek dengan VPA, SCMA. Bapak Ibu cek sendiri nanti yang itunya. Oke, jadi dia siklusnya berjalan ya. Ini kita perbesar nih akumulasi, marking up, distribusi, ini ada gap. Jadi selling climax, authorization secondary test naik ke atas. Dia close pas, tidak berhasil close. Kalau dia turun lagi bisa jadi ya. Untuk mengambil demand di sini baru naik ke atas supaya apa? Low high, high low, high low, higher high lagi. Target ada gap, target 2100. Udah, kena itu makan dulu. Ya ini bisa jaga atas, jaga bawah. Ya, cicil aja nggak apa-apa ya. Kalau bawah kini baru kita exit. Karena tapi di bawahnya demand. Ya ini jaga atas, jaga bawah. Kalau mau agresif boleh. Kalau agresif targetnya di sini ini profit taking, ini targetnya. Kalau yang konservatif 240, stop lossnya di bawah. Jadi berkaitan dengan risk reward ratio itu. Volume bagaimana? Meningkat ya. Effort to raise bullish sign bagus. Volumenya tinggi, spreadnya tinggi, upper close. Jadi bagus yang tiga-tiganya. Immediate trend sudah up, tinggal dia pullback aja sedikit untuk naik. Volume juga mensupport. Lihat kumulatif, accumulation dari sini ada akumulasi juga ke atas sama dia convergen. Berikutnya kita lihat foreign flow, PIF, SCMA. Berikutnya ada chart foreign flow untuk SMA. Sepertinya SMA memang kecil-kecil saja ya. Hari ini net sale-nya cuma 1,2 miliar dan 5 hari akumulasi 3,4 miliar net sale dan 20 hari ada 22 miliar net sale. Dan 60 hari ada 3,6 miliar net sale dan 100 hari ada 69,4 miliar net sale. Trennya adalah downtrend ya, downtrend distribusi. Ini perhatikan target gap-nya
Lalu kita cek untuk alert berikutnya, Saratoga, alert SRTG. Saratoga ini saya masuknya kenapa ya? Ledakan volume atau apa sih, lupa. Saya cek, ada Saratoga saya. Alert Saratoga dia freshnya bulan 5 ya. Jadi Bapak Ibu harusnya masuknya bulan 5. Tapi kayaknya saya kemarin kenapa ya masuk? Karena alertnya banyak juga ini. Apakah the best time for buying atau ledakan volume atau apa? Saya juga harus cek trading plan-nya. Karena kan banyak tuh. Kita cek dengan Speedo SRTG. Maaf, saya percepat karena sudah 55 menit. Berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star SRTG. Saratoga sudah bergerak di zona grid, menguat ya, di zona grid. Silahkan cek weekly-nya. VPA SRTG, Saratoga, kita lihat price dan volumenya. Oh iya. Ya, saya masuk. Karena ini kalau nggak salah ya. The best time for buying, second chance to buy masih fase fase akumulasi ya, tapi di atas akumulasinya. Ini kita ada juga contoh di praktek untuk volume personalis kita kan apa exercise itu ada contohnya akumulasinya di atas nggak di bawah nih, ada di atas nih. Ciri-cirinya begini. Target nanti di atas ya. Di atas ini cari. Inilah mungkin. Berapa nih? 2800. Oke, kita lihat foreign flow PIF SRTG. Berikut ini chart foreign flow untuk Saratoga. Hari ini asingnya masuknya 5 miliar saja, net buy 5,3 miliar dan dalam 5 hari ada 1,2 miliar net sell. Dalam 20 hari 10,6 miliar net sell, dalam 60 hari 85,9 miliar net sell. Dalam 1 hari ada 74,7 miliar net sell. Jadi sejak Mei memang dia turun. Kalau candle ini kelihatannya candlenya bagus, sinyal VPA juga bagus tadi ya. Ini Bapak Ibu, sinyal VPA-nya day move indicator strength, volumenya tinggi, spreadnya wide, high-nya jadi volumenya juga meningkat ya. Nah, kalaupun dia turun dia pullback saja, stop loss-nya dekat di sini. Jadi Bapak Ibu kalau masuk dengan Saratoga jangan ambil di atas, ini aja stop loss-nya. 2 tick di bawahnya. Oke, saya percepat. Cepin. Alert Cepin. Jadi Java keluar, Cepin keluar ya. Ini sesuatu juga nih. Ada apa ya? Ayam-ayaman keluar ini Bapak Ibu. Alert Cepin. Fresh dia. Kita cek dengan Speedo. Cepin. Tadi Java bagus. Ini berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Cepin. Cepin berbalik ya, mentok kena mantul dia, kena bintang pusat balik lagi. Dia ada penguatan berbalik arah. Ini cukup kuat karena dia mematahkan tren fear-nya. VPA Cepin untuk daily ya. Java tadi bagus, apakah Cepin bagus? Oh ya, di sini dia bentuk high bagus tinggi. Cuman saya kalau dibandingkan Java sama Cepin lebih suka chart Cepin. Chart Java ya, maaf. Kalau ini sinyalnya juga bagus, to rest bullish sign, white, ya ini bagus. Oke, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau lihat rekomendasi yang sementara ini yang saya berminat untuk masuk entry baru adalah Java. Tadi lupa alert ya, cek alert. Nah, ini cek rekom, maaf sudah 58 menit. Rekom Bapak Ibu, jadi di rekom ini banyak juga ya BDKR ini bisa perhatikan, Cepin juga bagus. MTech kemarin ya, film Inat, ISAT ada, SMA ada, Wifi berbalik, jadi ISAT ini bisa diperhatikan. GCL, PGOCell, PGOCell malah. MNCN-nya bisa cek ya, ini saya tunjuk bagi Bapak, siapa tahu Bapak Ibu tidak pegang robotnya gitu. Ini perhatikannya Bapak Ibu, ada Golden Cross, ISAT Telkom. Nah ini breakout, Avia ada. Java ya, menarik. Jadi saya mungkin habis ini akan menyusun Java. Oke. Lalu kita lihat SCR Vboom, apakah ada yang menarik ledakan volume? Banyak ya. Archie, alhamdulillah. Ya, Cepin. Archie ini saya beli sejak harga 300 juga nih. Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Sampai bertemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.